Siapa yang sering gak pede dalam momen apapun? Misalnya presentasi, ngobrol sama orang, atau ngajak doimu first date. Nah, ini sering terjadi kok di siapapun dan itu normal. Tapi nggak bisa terus-menerus dong dan nggak bisa juga dinormalisasi. Harus segera mengambil langkah untuk mengatasi tidak percaya diri. Gimana sih caranya? Sebelum gue bahas triknya, gue akan bahas dulu apa sih sebabnya nggak pede. Tapi subscribe dulu ya dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update dari Skill School. Pertama, takut ditolak. Basic sih alasannya. Biasanya yang bikin orang nggak pede itu pasti ada ketakutan. Nah, rasa takut yang paling sering dikaitkan dengan nggak pede adalah rasa takut untuk ditolak. Tapi yang harus kalian sadar itu, penolakan itu normal dan sering terjadi. Jadi yang harus dipikirkan adalah gimana caranya present agar peluang ditolak semakin kecil. Bukan takut ditolak, terus pada akhirnya nggak gerak sama sekali. Tenang, penolakan adalah guru terbaik untuk belajar, jadi nggak usah takut ya. Yang kedua, trauma masa lalu. Nah, ini juga yang suka jadi bikin nggak pede. Pengalaman tidak enak di masa lalu dan itu sering mematahkan percaya diri. Tapi itu bukan berarti jadi hal yang bakal menghentikan kalian. Jangan sampai trauma masa lalu jadi bikin kalian stop. Melindungi diri boleh, tapi jangan sampai berhenti ya. Yang ketiga, perfeksionis. Ada beberapa hal yang mungkin memperbolehkan sifat perfeksionis ini untuk dilakukan. Tapi kalau sampai berlebihan, seharusnya itu udah gak bener. Gak perlu perfect kok untuk melakukan sesuatu. Gak perlu perfect kok untuk membuat sesuatu. Yang diperlukan adalah dasar pemikirannya. Yang diperlukan adalah gerakan. Tanpa action yang gak akan pernah tercapai dong apapun yang kamu cita-citakan. Nah, berikut ini ada beberapa tips supaya kalian bisa jadi lebih pede lagi. Yang pertama, mulai dan punya tujuan yang besar. Mulai dulu dari hal kecil. Gak usah sok-sokan memulai sesuatu dari yang besar. Semua dimulai dari hal kecil, terlepas punya privilege atau tidak. Hal besar itu muncul dari hal-hal kecil yang disatukan. Yang kedua, perbaiki mindset kalian. Daripada mikirnya negatif mulu, coba berpikir sebaliknya. Daripada mikir kayak, gimana kalau ditolak? Jadi, gimana kalau berhasil? Karena bukan cuma perlu plan B ketika ditolak. Plan A sampai Z juga diperlukan kalau kita berhasil. Jadi jangan mikir yang suram mulu. Yang ketiga, bikin action plan. Action plan ini fungsinya jadi guideline. Jadi bikinlah guideline yang bisa kalian kerjain. Jangan bikin yang muluk-muluk amat. Karena memulai itu berat. Jadi bikin action plan pun yang harus bisa direalisasikan dengan kemampuan kalian yang sekarang. Jangan muluk-muluk amat. Yang keempat, disiplin dengan pilihan. Kalau udah mulai, disiplinlah dengan apa yang sedang kalian jalankan. Jangan tiba-tiba berubah pikiran. Jangan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kalau ketabrak sakit loh. Dan yang terakhir, catat setiap progres. Catatlah setiap progres yang kalian lakukan, baik buruk, menang kalah. Catat biar kalian ingat, catat biar kalian rasain udah sampai di tahap mana kalian. Apa yang udah kalian lakukan. Kalau kalian udah bisa lihat dengan jelas, perlahan-lahan kepercayaan diri kalian pasti akan bertumbuh.